Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam guru hebat. Di sini kami kelompok 9 akan memaparkan tugas LK 2.1, yang mana kelompok kami terdiri dari saya, Sintati Asri, kedua Pak Alfi, dan Ibu Dewi, dan Pak Dedi. Yang pertama akan dipaparkan oleh Pak Alfi. Silakan Pak Alfi. Baik Bu, terima kasih Bu Dewi. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan analisis materi pada elemen capaian belajar. Yang pertama itu ada elemen CP-nya berkenal. Materi yang disajikan ada 4, algoritma, estimasi kegagalan, dan data dalam surat presentasi kita. Dan materinya ada persoalan algoritma pada soal bilangan warna, dan pada soal number, persoalan representasi data pada soal peminjaman bilangan. Kemudian kompetensi yang diharapkan ada 4 poin. Yang pertama, menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung algoritma. Di sini level kognitifnya C3 karena menerapkan. Selanjutnya, menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung optimasi. Level kognitifnya juga C3. Kemudian, menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung struktur data. Level kognitif C3. Dan terakhir, persoalan komputasi yang mengandung representasi data. Jadi kita Oke, selanjutnya di CP2 ada sistem komputer. Materinya di sini adalah mengenal perangkat keras. Materinya bagian-bagian dari CPU, perangkat input, perangkat proses, perangkat output maupun media penyimpanan. Kompetensinya memisahkan mana alat-alat input, proses, output, dan penyimpanan setelah peserta didik melakukan observasi perangkat komputer secara langsung di ruangan laboratorium. Level konektifnya yaitu C4. Lanjut, materinya mengenal perangkat lunak, submaterinya sistem operasi, program aplikasi, utility, CCTV. Kompetensinya menjelaskan bagian-bagian sebuah sistem komputer, menjelaskan bagaimana sistem komputer bekerja, menjelaskan bagaimana data dikodifikasikan. Level konektifnya yaitu C1. Lanjut, materi interaksi antar perangkat, ada submaterinya menghidupkan dan mematikan komputer, lalu berbagi data dari Android ke laptop atau tethering. Kompetensinya menjelaskan bagaimana mengoperasikan, menghidupkan, dan mematikan komputer atau laptop, lalu mengoperasikan tethering Android ke laptop. Level konektifnya 3. Lanjut, materinya adalah permasalahan pada perangkat keras dan pemilihan spesifikasi perangkat yang tepat. Submaterinya pengenalan perangkat keras yang terdapat pada PC komputer, tahapan dalam pemasangan perangkat dalam PC komputer. Kompetensinya mengamati tayangan video visual tentang perangkat-perangkat yang terdapat dalam CPU melalui aplikasi PC simulator, lalu mengamati tayangan visual dan mengamati tiap pemasangan perangkat pada PC komputer melalui aplikasi PC simulator. Level konektifnya masih C1. Lanjut. Pak Alfi, scroll. Ya, halo Bu. Ya, scroll ke bawah Pak Alfi. Lagi Bu. Udah stop. Bilangan linear. Naik lagi Pak Alfi. Oke.
materinya bilangan linear, sub materinya mengubah bilangan desimal ke bilangan linear. Kompetensinya menjelaskan bagaimana cara mengubah bilangan desimal ke linear dengan mengenal bilangan linear ke dalam sistem komputerisasi. Level connect-nya C1. Oke, silakan Bu Dewi perumusannya. Mood-nya Bu Dewi. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk perumusan tujuan pembelajaran dari substansi materi, elemen CP-nya yaitu yang pertama, berpikir komputasional, submaterinya algoritma, optimasi penjadwalan, struktur data, presentasi data, kemudian tujuan pembelajaran, siswa mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung algoritma. Yang kedua, siswa mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung optimasi. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung struktur data. Kemudian siswa mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung representasi data. Untuk teknologi terkait tidak menggunakan teknologi atau unplug. Kemudian yang kedua, untuk sistem komputer, untuk submateri, bagian-bagian pada CPU, perangkat input, perangkat proses, dan perangkat output. Kemudian ada submateri media penyimpanan, sistem operasi, program aplikasi, utility, CCTV, menghidupkan dan mematikan komputer, berbagi data dan Android ke laptop atau tethering, pengenalan perangkat keras yang terdapat pada PC komputer, kemudian ada tahapan dalam pemasangan perangkat dalam PC komputer, kemudian mengubah bilangan. Nah, untuk selanjutnya, Pak Dedi, bisa dilanjut Pak Dedi. Pak Dedi, lanjut Pak Dedi, tujuannya Pak Dedi. Baik, terima kasih. Melanjutkan dari teman saya tadi bahwa di sini tujuan pembelajaran, kompetensi yang diharapkan nanti bisa dikuasai oleh siswa. Poin pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian CPU atau Central Processing Unit. Poin kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian hardware dan software komputer. Berikutnya, siswa mampu mengidentifikasi peralatan komputer, input device, processing, output device, dan storage device. Poin selanjutnya, siswa mampu mengoperasikan atau menghidupkan dan mematikan komputer atau laptop. Seterusnya, siswa mampu mengoperasikan tethering Android ke komputer atau laptop. Poin selanjutnya yaitu siswa mampu mengenali setiap komponen yang terdapat dalam personal komputer atau PC. Seterusnya, siswa mampu mengenal bilangan biner. Poin berikutnya, siswa mampu mengubah bilangan desimal ke biner dan sebaliknya. Seterusnya, siswa mampu menghitung bilangan biner. Untuk level kognitifnya atau ini level kognitif ya Bu ya? Enggak, teknologi terkait. Teknologi terkait yaitu plug atau menggunakan laptop dan gawai. Ya. Lanjut Pak Nur. Oke, kemudian yang ke poin C, ini untuk desain topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Desain topik proyek penguatan profil Pancasila pada fase D. Tema kita yang kelompok 9 ambil yaitu berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Nama proyeknya yaitu adalah Automatic Faucet. Kemudian topiknya adalah pembuatan keran air otomatis. Dan di proyek ini kita akan berfokus pada bernama kritis, mandiri, kreatif, dan gotong royong. Itu Bu Sinta. Ya, oke. Sudah kelompok kita sudah memaparkan semuanya. Di sini kita bisa diskusi apa yang harus ditambah lagi di baik di poin
Poin A, dianalisis substansi materi pada elemen capaian pembelajaran. Apakah ada yang masih ada kurang? Jelas menurut saya, Bu. Bagaimana Pak Nur? Ini tadi kami sudah diskusi sebelumnya di Google Doc untuk mengisi ini. Nah, coba naik lagi Pak Alfi ke atas, Pak Alfi. Oke. Di sini jadi Pak Alfi ya, yang mengisi ya. Saya cuma mau nanya, untuk anak di fase D, ini kelas 7 ya mungkin ya, Pak Alfi ya. Pada awal pembelajaran, kita langsung menggunakan level konektif C3, itu bagaimana ya Pak Alfi ya? Maksudnya Karena yang lain juga dari apa? Dari modul yang diberi pemerintah, disediakan pemerintah, itu udah dimulai dari C3 level kognitifnya. Oh. Dan memang saya kan sudah menerapkan ini, Bu. Memang agak sulit untuk melatih kemampuan komputasional mereka. Jadi kemarin saya panggil anaknya satu persatu, mereka jelaskan apa yang mereka kerjain, gimana solusi mereka, kan mereka ini menyelesaikan soal-soal kan Bu. Nah, jadi saya panggil satu-satu, jadi di situ saya tahu kemampuan mereka udah sampai di level mana. Karena sekolah saya termasuk anak-anak yang bisa dibilang mampu semua Bu. Jadi mereka mungkin udah dari kecil udah les, udah apa, jadi memang lebih mudah untuk mengajarkannya. Jadi saya nggak ada permasalahan di bagian ini. Oke, berarti dari kompetensi siswa Bapak sendiri, itu kompetensinya sudah tinggi ya Pak ya, jadi artinya untuk level konektif C3 pun mereka sudah mampu gitu ya Pak ya. Beda dengan jika saya menerapkan ke siswa saya, mungkin saya belum bisa ke level konektif, mungkin saya masih pengenalan ya, masih mengidentifikasikan apa itu algoritma, kayaknya seperti itu. Jadi saya bisa menurunkannya di C1 atau C2. Oke, terima kasih pada Bapak Ibu. Hari ini kita sudah mendiskusikan tugas kita di LK2.01. Dari hasil diskusi kita tadi, saya menyimpulkan bahwa kita mengambil 2 CP, yaitu algoritma dan sistem komputer, di mana kita level konektifnya kita menyesuaikan dari kompetensi siswa kita masing-masing. Dan kita membuat level konektif itu juga kita berdasarkan KKO, sehingga kita bisa menentukan level konektif dia di C berapa. Saya rasa itu saja dari review diskusi kita hari ini, bagaimana cara kita menentukan level konektif. Kita juga melihat KKO, kita bisa download KKO tersebut. Saya rasa begitu hasil dari diskusi kita hari ini. Terima kasih untuk tugas sama-samanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.